Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kitab Shollu Alaih pada malam hari ini sampai pada halaman 10. Kita ulang sedikit sampai baris keempat dari atas nih. Wattafaku ala jawazi ja'li ghairil anbiya taba'an lahum bis shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattafaku, dan para ulama bersepakat ala jawazi ja'li ghairil anbiya, menjadikan selain para nabi itu boleh di dalam sholawat, tapi tabaan karena mengikuti lahum kepada anbiya. Fayuqalu, dengan pendapat ini maka bisa diucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi lil ahadisis shahihah fi dzalika. Jadi kan sholawat itu kalau sendiri-sendiri tidak bisa. Semoga sholawat serta salam terlimpahkan kepada sahabat Abu Bakar. Sendiri nggak boleh gitu. Tetapi kalau tabaan artinya manut barisan mulai depan itu boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi. Sahabatnya kan termasuk sahabat Abu Bakar dan seterusnya. Wa azwajihi. Tapi kalau sendiri-sendiri nggak boleh. Karena ada hadis sahih tentang hal tersebut. Hadis sahih yang mana? Hadis sahih yang kalau bersolawat sampai keluarga itu. Alihi, yang ada di hadis itu kan sampai keluarga Rasulullah. Waqat umir nabihi, dan sungguh kami diperintahkan dengan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi, itu diperintahkan fit tasyahud, di dalam tahiyat kan gitu. Allahumma sholli ala Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, di situ ada wa ala ali keluarga itu. Walam yazal as-salafu alaihi kharijas shalah aidan. Dan para salaf itu mengucapkan hal tersebut tidak berhenti-berhenti. Selalu para salaf itu kalau mengucapkan sholawat di luar kharijas shalah, di luar sholat itu seperti itu. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, termasuk Fatihah seperti tadi kita baca itu. La hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Nah, ternyata dasar hal-hal seperti ini kita itu mengikuti ulama-ulama yang sudah ratusan tahun gitu. Bukan ulama NU saja gitu. Ini kan bukan ulama NU saja yang berpendapat seperti ini. Artinya ulama-ulama yang tergolong dalam madhab, muridnya madhab atau ashabul madhahib. Ya Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Haytami, itu semua kan pengikutnya madhab Syafi'i. Nah, yang diikuti itu seperti itu di antaranya. Wa amma salam, adapun salam, faqala Asy-Syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini min ashabihi, dari para sahabatnya Al-Juwaini.
Wa fi makna sholah, salam di dalam sholat, fala yustakmalu fil ghaibi, maka tidak digunakan di dalam kebiasaannya. Fala yufradu bi ghairil anbiya, maka tidak disendirikan dengan salam itu untuk selain anbiya. Tidak ada assalamu alaika ya ayuhan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, assalamu alaika ayuhan nabi, kan cuma itu. Tidak ada assalamu alaika ayyuhal ashab bi rasulillah, kan gak ada. Maka kalau kita mendoakan para sahabat itu kan radhiyallahu an biasanya, para nabi yang pakai salam. Fala yuqalu aliyun alaihi salam, maka tidak diucapkan Ali alaihi salam. Wasawaun fi hadza. Oh, ini sudah kita baca nih kemarin. Ihya di sini, enggak apa-apa diulang. Dan sebagaimana la yukrahu fi hadza la yukrahu al ihya utawi ihya di dalam kitab ihya. Oh, bukan. Al ahya wal amwat. Bagaimana juga la yukrahu, tidak dimakruhkan untuk orang-orang yang sudah meninggal, orang yang mati maupun yang sudah meninggal. Wa amal hadiru, dan adapun untuk orang yang hadir, fayukhatabu bihi, maka dikhitabkan dengan salam. Maksudnya kalau ada orang hadir ya salam, boleh salam, assalamualaikum, assalamu alaika. Fayuqalu salamun alaika au salamun alaikum au salamun alaika au alaikum. Itu mukhatab. Wa hadza mujma'un alaihi, dan sebagaimana hadiri ini terkumpul atas hadza alaihi, ada mujma'un, maksudnya orang yang hadir itu. Qala wa yustahabu at-taradi, wa yustahabu, dan berpendapat Syekh Abu Muhammad, wa yustahabu, dan disunnahkan apa at-taradi, ngucap akan radhiyallahu an, wa tarahum, dan mengucapkan rahimahullahu ala sahabah wa tabi'in, itu disunnahkan. Jadi kita mendoakan para sahabat dengan radhiyallahu an maupun rahimahullahu taala, itu disunnahkan. Kok disunahkan apa dalile? Dalile ini kok ayat Al-Qur'an, bahwasanya kita kan juga memintakan ampun kepada muslimin dan muslimah. Berarti kita mendoakan siapapun, tidak sahabat, tidak juga ulama, ya sebetulnya sunnah. Paman ba'dahum, dan untuk orang-orang setelah sahabat maupun tabi'in, minal ulama, dari ulama, wal ubad maupun ahli ibadah, wasairil akhyar, dan wasairil akhyar, dan orang-orang pilihan. Wa takhsusu ba'dil ulama, dan mengkhususkan pada sebagian ulama at-taradhiya bisahabah. Tapi ada ulama yang berpendapat bahwa radhiyallahu anhum itu hanya untuk para sahabat. Wa tarahum fi ghairihim, dan rahimahullahu taala untuk selain sahabat. La yuwafaqu alaihi, dan tidak dicocoki alaihi, kepada selain sahabat. Qala wa Luqman, qala as-Syekh wa Luqmanu wa Maryam laisa binabiyina. Luqman wa Maryam di dalam Al-Qur'an yang disebut itu nama-nama itu bukan nabiyin.
Faidza dzukira, dan tatkala ditutur nama keduanya, fal arjaku, maka pendapat yang unggul, ayyuqala radhiyallahu anhu wa anha. Maka bukan Luqman alaihissalam tapi Luqman radhiyallahu an wa Maryam radhiyallahu anha. Wa qala ba'duhum, dan sebagian para ulama berpendapat yuqalu sallallahu alal anbiya wa alaihi aw wa alaiha wasallam. Sebagian para ulama berpendapat diucapkan sallallahu alal anbiya wa alaihi wa alaiha. Tapi ada para ulama yang berpendapat bahwa untuk Luqman itu boleh kalau digandengkan. Sallallahu alal anbiya wa Luqman wa Maryam. Walau qala alaihi salam au alaiha fadhahiru annahu la ba'sa bihi. Ada juga yang berpendapat bahwasanya alaihi salam wa alaiha maupun salam untuk Maryam itu alaihi salam tidak bahaya, tidak bahaya itu ya tidak apa-apa. Intaha mulakhason, dengan diringkas pendapat ini ringkasan dari berbagai macam pendapat di kitab-kitab yang besar-besar itu. At-tambihu salis, adapun peringatan yang ketiga fi makna alihi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang ketiga ini kita membahas tentang makna alihi, yaitu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Hajar fi kitabih Al-Jawahirul Munadzam, Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Jawahirul Munadzam, beliau berkata, al-muradu bihim, adapun yang dimaksud dengan alihi huna aifis sholat, yaitu alihi wa ala alihi, di dalam sholawat alaihim kepada mereka, inda Syafi'i rahimahullahu ta'ala wal jumhur, menurut Imam Syafi'i dan ulama-ulama mayoritas, man harumat alaihim az-zakat, yaitu yang diharamkan bagi mereka zakat. Enak ini pendapat ini enak, tapi mikir mana? Jadi yang namanya keluarga Nabi itu menurut Imam Syafi'i dan ulama yang mayoritas, mereka itu adalah yang haram menerima zakat. Pendapatnya begitu. Kan mikir mana? Siapa sih nggak oleh menerima zakat? Wahum mu'minu bina Bani Hashim. Yang tidak boleh menerima zakat itu adalah kaum mukmin dari Bani Hashim wal Muthalib. Jadi kaum mukmin yang dari jalur keturunan Bani Hashim maupun Muthalib itu tidak boleh menerima zakat. Wakila, tapi ada juga pendapat yang lain, termasuk azwajuhu, yaitu istri-istri Nabi, wa dzurriyyatuhu, dan keluarganya Nabi. Wakila dzurriyyatu Fatimah radhiyallahu anha. Ternyata tentang siapa keluarga Rasulullah ini perbedaan pendapatnya juga banyak. Yang pertama adalah Bani Hashim, Bani Muthalib. Ada yang berkata istri dan dzurriyyahnya, ada yang disebut dzurriyyah Fatimah. Dzurriyyah Fatimah ini kok ya, sahabat Ali sama anak-anaknya dan cucunya. Anahum khosotan, dan maksudnya Fatimah radhiyallahu anha wa anhum, dan semoga ridho untuk semoga ridho Allah untuk Siti Fatimah maupun dzurriyyah khosotan khususnya. Wakila, dan diucapkan dzurriyyatu Ali wal Abbas wal Ja'far,
wa Aqil, wa Hamzah. Oh, akeh banget. Wa balagha ba'duhum fil intisar. Dan para ulama juga setuju lihat bahwa Ali itu termasuk dzurriyyah. Ali itu termasuk dzurriyyahnya Ali, sahabat Ali maksudnya. Wah, ini pendapat yang lebih berat lagi nih yang berikutnya. Wakilah jami'u Quraisyin. Jadi Ali itu semua kaum Quraisy. Wakilah jami'i ummatul ummah. Sebagai semuanya umat itu adalah Ali. Ini aneh ini sahabat pendapat ini. Masa keluarga Nabi termasuk umatnya? Famala ilaihi malik. Wakilah jami'atu ummatil ijabah. Yaitu umatnya Rasulullah yang diijabahi. Wa mala ilaihil malik, dan Imam Malik condong untuk berpendapat kepada yang kil ini tadi. Waqtarahul al-Azhuri. Al-Azhuri itu memilih pendapat wa ba'du Syafi'iyah, dan sebagian dari pengikut madhab Syafi'i, warrajjahahu An-Nawawi, dan An-Nawawi, Imam Nawawi itu mengunggulkan pendapat ini di Syarhi Muslim, di dalam syarah kitab Muslim. Lakin qayyadahul Qadhi Husain, tetapi Qadhi Al-Husain itu membatasinya, wa ghairi, dan juga selain Qadhi Al-Husain, bil atqiya. Jadi Ali itu tidak semua, Ali sahabat Nabi itu tidak semuanya, tetapi cukup dari orang-orang yang ahli takwa minhum, bil atqiya, dengan orang-orang yang takwa di antara para ummah. Wa ifa bi annal muradu bisyala alaihim ar-rahmah. Dan ifa, dan dilemahkan, bi annal murada bisyolati alaihim ar-rahmah al-mutlaqah. Ya, ada pendapat yang lemah bahwasanya yang dimaksud dengan sholawat itu adalah rahmat secara keseluruhan. Wahya ta'amma ghairil atqiya, dan rahmah itu secara umum, wahya ta'amma, rahmat itu ngeratani. Jadi rahmat itu ngeratani termasuk ghairil atqiya, selain orang-orang yang bertakwa aidon. Banyak sekali pendapatnya. Kalau saya sendiri itu memilih di antara pendapat ini tadi, bahwasanya yang namanya keluarga Rasulullah itu adalah dzurriyyah Ali. Jadi sahabat Ali, Siti Fatimah, terus kedua cucunya. Itu Ali dalam pengertian keluarga. Beda kalau kita nyebut dzurriyyah lebih luas lagi. Sekarang penting pembatasan seperti itu penting. Karena sekarang kan Habib, cucu-cucu Rasulullah zaman sekarang kan punya nama besar. Sehingga itu kemudian penting agar apa? Agar orang-orang itu tidak terjebak mendaku dirinya maupun mengikuti orang yang mengaku atau cucu-cucu Rasulullah zaman sekarang itu dengan gegabah, tapi tetap mikir gitu. Gegabah itu apa nek elek ya aja diikuti. Zaman dulu yang namanya anak turunnya Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah yang sudah di Indonesia sejak dulu, itu sembunyi, Pak.
sembunyi, tidak ketok sama kayak sekarang bakal diumumkan saya cucunya. Enggak. Mereka itu memandang dirinya. Aku ini patut ora sih menyandang keturunan Rasulullah, nek kelakuanku sih elek pokoknya gitu. Maka banyak sebetulnya keturunan Rasulullah yang disebut ya kiai-kiai itu. Tapi mereka nggak pernah menggunakan bahwa mereka adalah cucu Rasulullah karena takut menyandang itu. Kalau kita kan sudah jelas nih, panduan kita itu kan Al-Quran. Panduan kita itu bukan sosok. Panduan kita itu Al-Quran. Sosok siapa yang bisa mendekati Al-Quran, akhlaknya, itu yang kita ikuti. Bukan sosoknya. Tetapi itu memang harus gimana nih, kalau mau menceritakan lengkap itu kita kan tidak bisa ulama itu mengikuti Al-Quran atau tidak, kecuali kita juga sudah paham Al-Quran toh. Gitu. Maka sebetulnya belajar Al-Quran itu mutlak. Tetapi para ulama menjadikan itu tidak berat buat umat. Ya wis, nek kalian itu memang kalau kalian itu golongan orang-orang taklid, orang umum, ya wis ora apa-apa. Artinya ya wis memang kelas di situ. Jadi penting sekali sosok itu sekarang. Bagi orang-orang yang awam. Nah, bagi orang-orang yang sudah tidak awam lagi, ya harus memikirkan, harus memahami Al-Quran. Harus sudah yakin yang didasari argumen-argumen, dalil-dalil keyakinan. Sehingga bisa berkata, orang-orang yang sudah berpikir, punya argumen-argumen keyakinan itu, ya turunan Rasulullah tetap kita hormati sebagai keturunan Rasulullah. Tetapi kalau mereka itu tidak taat pada Allah, ya tidak usah kita ikuti. Itu berani berkata begitu. Tapi kalau orang umum kan nggak tahu ini taat atau tidak. Nah, tapi itu memang kelasnya orang. Wa khabaru alu Muhammadin, dan menurut hadis tentang sahabat Nabi Muhammad itu adalah kullu taqiyin, semua orang yang bertakwa. Sanaduhu wahid, sanadnya yang menyebut bahwa keluarga Nabi adalah setiap orang yang bertakwa itu adalah wahin jiddan. Sanadnya itu apes. Apes itu maksudnya bukan soheh, bukan dhaif, lebih rendah daripada itu. Kan ada sanad bahwa yang disebut keluarga Nabi itu adalah semua orang yang bertakwa. Itu sanadnya apes jiddan. Waruwiya, dan diriwayatkan min qauli Jabir bisanadi dhaifin, dari perkataan Jabir, dari sahabat Jabir, bisanadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Wassalatu ala ashabi ma'ahum fi ghairi tasyahhudis shalah. Sholawat kepada para sahabat ma'ahum fi ghairi tasyahhudis shalat, itu dan orang-orang yang beserta para ashab itu di dalam selain sholat, selain tasahudnya sholat. Sanatan biqiyasil aula. Ini dengan kias aula pengambilan kesimpulan ini. Di annahum afdalu min ali ghairi sahabat. Karena sesungguhnya
sesungguhnya keluarga yang sahabat yang masih keluarga Rasulullah. Contoh, sahabat yang masih keluarga Rasulullah itu kan Abdullah bin Abbas, seperti itu. Abbas, Hamzah, itu kan radhiyallahu anhum, itu kan semuanya itu sahabat tapi juga keluarga Rasul. Itu lebih utama daripada min ali ghairi sahabat, daripada keluarga yang selain sahabat. Faqaulu Ibnu Abdissalam, adapun pendapatnya Ibnu Abdissalam rahimahullahu taala, al-aula al-iktisaru ala waridin dhaifin. Yang lebih utama adalah meringkas ala waridin dhaifin dari pendapat-pendapat yang dhaif. Intaha. Waqala al-arif billah Sayyidi Syekh Abdul Ghani Anna Bilisi fi awail, di dalam kitab awail. Al-arif billah, yang dikenal arif billah Sayyidi Syekh Abdul Ghani Anna Bilisi fi awailin, di dalam kitab awail, Syarhu Sholawatil Muhammadiyah, yaitu kitab yang menerangkan tentang sholawat Muhammadiyah lil Ghaus Ar-Rabbani Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, dari mensarai kitabnya Al-Ghaus Rabbani Sayyidi Abdul Qadir Jailani, inda qaulihi wa ala ali Muhammadin ay alladzina alu ilaihi. Yang dimaksud sahabat keluarga Nabi Muhammad adalah alladzina alu, orang-orang yang ikut alu. Napa niku? Ada yang masih bisa membaca tulisan buram di bawahnya? Bali. Masa Bali? Ketok Rip. Enggak kelihatan. Alu. Ay alladzina alu, yang ikut atau yang apa itu? Alu itu ya keluarga itu kan. Ilahi, kepada, kalau ini yang Bali, yang kembali kepada Nabi. Roja'u maksudnya adalah kembali, bin nasabi dengan nasabnya, wal atba'i maupun mengikuti ila yaumil ijtima sampai hari kiamat. Wahum, dan adapun mereka-mereka itu adalah al-arifuna al-kamiluna min alil ijtima, orang-orang yang sempurna, yang arif billah, min alil ijtima, dari ahli ijma, ar-ruhani, yang ruhani, wal liqa al-jasmani, yang juga bertemu secara jasmani. Berikutnya bab baru mawarodalit targhib as-sholah ala nabi wa adadiha. Berikutnya bab ini menerangkan tentang pendapat-pendapat untuk memotivasi bersolawat kepada Nabi maupun jumlahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asron, rawahul Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu, maka Allah memberikan rahmat alaihi kepadanya, biha, sebab solawat itu asron, 10 pahala, 10 kebaikan. Rawahul Muslim, riwayat Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda,
Shollu alayya, bersalawatlah kalian kepadaku, fa inna sholatakum alayya zakatun, sesungguhnya sholawat kalian kepadaku adalah zakat lakum untuk kalian. Jadi karena zakat itu sebetulnya ya wajib. Innaha, karena sesungguhnya sholawat itu adha'afun mudha'afah, ditikel-tikelkan. Sholawat itu dilipat-lipatkan. Bagaimana zakat? Wong nek bayar zakat, maka akan dilipatkan kan sampai 700 ya. Ya, lipatan dari zakat sodako itu kan 700. Lipatan tertinggi 700. Waqala sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri aidan. Rasulullah bersabda, jangan menjadikan kuburku itu aidan sebagaimana seperti hari raya. Wasallu alayya, tapi bersolawatlah kalian alayya kepadaku. Fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum, karena sesungguhnya sholawat kalian tablughuni akan sampai kepadaku haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Maqala sallallahu alaihi wasallam, haitsu ma kuntum fasallu. Rasulullah bersabda, dimanapun kalian berada, fasallu, bersolawatlah alayya kepadaku, fa inna sholatakum tablughuni, karena sesungguhnya sholawat kalian sampai kepadaku. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi malaikatan, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat sayyahin, yang berterbangan, yuballighu, yang membawa, yang menyampaikan kepadaku, yubalighuni, yang menyampaikan kepadaku, an ummati assalam, dari umatku, menyampaikan salam dari umatku. Maka kan ada sebuah kisah di mana satu saat ada orang yang sholawatnya itu minim. Kemudian di mimpi itu dia tidak dilihat oleh Rasulullah karena terlalu sedikit sholawat. Ya Rasul, saya itu kan umatmu, nggak kenal. Kamu kalau sholawat itu sedikit. Tuh, ada kisah yang seperti itu, tapi ada kisah yang serupa dengan itu. Bahwasanya orang itu kalau pas makhlul qiyam nggak mau ikut berdiri. Maka kemudian mimpi. Di dalam mimpi itu, mimpi ada Rasulullah dengan banyak itu. Tetapi dia sama sekali tidak diperhatikan oleh Rasulullah. Karena pas makhlul qiyam tidak berdiri, ataupun sholawatnya sedikit. Nah, sampaikan salam ya. Kalau zaman dulu itu sebelum ada HP itu kan titip salam itu kan penting banget ya. Yang konco-konco gitu, titip salam gitu. Sekarang kan titip salam jarang sekali tuh. Saya mungkin pernah bercerita, saya itu merasa mengalami titip salam pada orang yang umroh untuk salam kepada Rasulullah SAW. Itu saya merasa itu balasannya kontan, jawabannya kontan. Jadi saya waktu itu ada teman umroh, saya nitip salam. Kemudian saya kan bisa mengira-ngira ya, jamnya dia ada di Masjid Nabawi, lalu salam saya itu disampaikan. Nah, pada saat itu saya kedatangan orang yang selama ini orang itu nggak akrab. Dan sesudah peristiwa itu pun nggak akrab lagi. Aneh aja tuh. Nah, tetapi di peristiwa itu seakan-akan pas waktu saya titip salam itu, dia itu akrabi. Gitu. Nah, ngakrabi ternyata bukan dianya. Tapi saya itu diajak ke ziarah yang wakilah bahwa saya itu ziarah ke salah satu anak turunnya Rasulullah yang ada di Jogja. Ya, paling enggak dikenal kalau bukan anak turunnya ya ulama besar. Oh ini tuh. Dan dilala saya di Jogja itu lama sekali. Itu ya
Enggak ziarah kubur ke dia. Wis suwe banget itu. Seakan-akan saya dituntun gara-gara dibalesi titip salam. Maka jenengan-jenengan kalau ada orang umroh apalagi kok posting nang Facebook maupun apa itu bae salam. Salam ke yo tekok aku. Sebut lo. Ya ben beda kan kalau kita tasawuf kan salam ya wis toh. Nah, nek ana umroh kan salam. Nah, syukur-syukur besok bisa ke sana dan langsung salam di sisi kubur Rasulullah. Makam Rasulullah. Saya itu haji maupun umroh kan tanpa manasik. Masa manasiknya kan belajar sendiri. Bukan seperti orang haji kan manasik pelatihan berkali-kali. Enggak, saya kan belajar sendiri. Maka di antara ketidaksiapan saya itu adalah saat ziarah ke makam Rasulullah. Yang tak baca itu apa itu saya itu ya nggak siap. Karena nggak ada yang mandu loh. Tapi ternyata otomatis. Otomatis mungkin karena dulu sering sholawatan gitu. Sholawatan seperti teman-teman. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Ya wes nang sisi Rasulullah salam kayak gitu. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Sholawatullah alaika. Oh iya ya, anak sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Salami sekalian. Jadi nggak siap gitu loh saya. Itu nggak siap-siap. Mungkin kalau itu orang yang manasik diajari mau umroh atau mau haji itu kan kadang-kadang kalau mau haji itu kan bertahun-tahun berbulan-bulan belajarnya budi pak mana sih bola balik nek ngomong gitu itu ya karena fasilitas dari apa namanya pembimbing haji itu atau pembimbing umroh diajari bola sampean sesuk nek sampai kono eling aku ya engko sampai ke salamku aku tuh saiki wisan. Ya, paling enggak itu kisah saya yang saya merasa bahwa salam itu jawabannya kontannya. Kadang-kadang aku juga ya, ada orang bilang mau kemana? Mau ziarah nanti. Pokoknya ke Magelang. Sing Jogja wis po. Mau Magelang barang. Kan kita bertempat di Jogja ya. Tempat di Jogja. So nggak ziarah kubur nang para alim, para ulama. Kita kan juga kadang-kadang kita itu kan mengaku apa? Kita itu kan penerus Rasulullah berdakwah gitu kan. Mereka itu kan pendahulu-pendahulu kita dalam dakwah. Orang-orang yang meninggal ulama-ulama itu. Nah, yang lucu lagi itu. Nah, ini kanca-kanca itu ya rada itu. Rada wani. Jadi makamnya Yahya Haji Ahmad Dahlan. Itu karo cah-cah NU itu diziarahi. Saiki digembok jare. Satu saat kan saya ke Dongkelan. Dongkelan ini Mbak Nawir ya. Dongkelan karena nyambut teman saya yang khataman dia itu punya pesantren kata apa hafalan Quran itu. Dia juga mursyid. Mursyid Toriko. Terus suruh ngantar saya. Ya, yang lucu itu kan mereka mau ziarah ke Kiai Munawir di Dongkelan. Saya sendiri tuh belum pernah kan. Disuruh nganter lah repot toh. Nang di dalane aku orang ngerti kan. Akhirnya saya telepon Mas Herman itu. Mas Herman yang nganter, saya golek baru. Nah di sana itu cerita seperti itu. Arek-arek dari ziarah nang ya Ahmad Dahlan saiki gembok. Gak oleh. Wallahu alam sekarang dibuka atau enggak. Mungkin dibuka secara khusus pada momen-momen khusus. Kendel cacah itu. Eh, tapi kok ada yang ngomong digembok? Makam umumnya digembok kan. Itu di Dongkelan bukan di Dongkelan toh.
Nggih, wallahu alam. Cerita yang kayak gitu pernah sampai ke saya. Bun iku guyonan. Termasuk di Dongkelan itu ada makamnya Hasan Gipo apa ya? Hasan Gipo itu salah satu pengurus NU zaman awal-awal. Waqala kita lanjut ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya balaghatni sholatuhu wa shallaitu alaihi wa kutiba lahu siwa dzalika asru hasanat. Man shalla alayya barang siapa bersalawat kepadaku balaghatni maka sampai salawat itu kepada balaghatni sholatuhu sampailah salawat itu kepadaku wa shallaitu dan kemudian aku mendoakannya alaihi kepadanya wa kutiba lahu siwa dzalika asru hasanat dan dicatat baginya selain didoakan Rasulullah itu 10 kebaikan. Ini kan pun sak enak-enak itu, Pak. Yo kabarnya wong enak itu kadang ya ora gelem kok ya. Jadi ini loh, sholawat kita kepada Rasulullah itu disampaikan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah itu mendoakan orang yang bersholawat itu, mendoakan kita. Lalu kita masih dicatat lagi ada 10 kebaikan. Itu kan luar biasa, Pak. Jenengan wah enak saya ditengah Rasulullah ya kayak gini lah. Oh, kita kan bukan sahabat yang didoakan Rasulullah dulu ya. Tapi kita bisa untuk mengharap doa dari Rasulullah dengan memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Rasulullah bersabda, Pak, tidaklah ada seseorang yang mengucapkan salam kepadaku illa raddallah kecuali Allah mengembalikan alayya kepadaku, mengembalikan ruhku hatta arudda alaihi salam sehingga aku menjawab salamnya. Apa? Sholawat itu nggak pernah berhenti, masa di dikembalikan diambil lagi kembalikan ambil lagi. Oh, nggak usah dipikir yang kayak gitu. Oh, kadang kalau jenengan itu kadang-kadang masalah spiritual dipikir karo fisik. Seperti ihsan itu loh. Ihsan itu jangan dibayangkan fisik. Bagaimana juga Allah itu jangan dibayangkan fisik. Itu wilayahnya beda. Itu kan karepe UTE kita atau mungkin karena kebiasaan kita segala sesuatu itu harus difisike. Bahkan lebih parah lagi itu kebaikan dinilai dengan tidak fisik lagi tapi angka, uang. Ya zamane saiki kae. Faqala sallallahu alaihi wasallam laki itu Jibril faqala li inni ubasyiruka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bertemu malaikat Jibril. Faqala li kemudian malaikat Jibril berkata kepadaku, inni ubasyiruka annallah. Malaikat Jibril berkata, aku memberi kabar gembira kepadamu wahai Rasulullah. Annallah sesungguhnya Allah yaqulu berfirman, Allah berfirman, man sallama alaika, barang ya siapa yang mengucapkan salam untukmu, salam tu alaihi, maka aku akan mengucapkan salam untuk orang tersebut. Kan kadang-kadang ono pertanyaan, malaikat Jibril itu sekarang tugasnya itu istirahat. Nah, mengapa? Wahyu kan sudah nggak ada, padahal malaikat Jibril memberikan wahyu toh, mengantar wahyu. Nah, sekarang istirahat. Bahasa elek malaikat Jibril nganggur. Enggak, berarti nggak ngerti hadis ini dia kan. Hadis ini jelas. Barang siapa yang mengucapkan salam kepada Rasulullah, maka malaikat Jibril akan mengucapkan salam untuk orang yang bersalam kepada Rasulullah. Waman sholla alaika dan barang siapa yang bersolawat kepadamu wahai Rasulullah, maka shollaitu alaihi aku akan bersolawat kepada. Oh, enak tak Pak?
Tadi didoake Rasulullah, saiki didoake malaikat. Ya selawat wae sing akeh gitu. Jarene didongake Rasulullah itu mesti kabul, didongake malaikat ya mesti kabul. Ya itu kurang apa? Kurang apa? Kurang tenanan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ja'ani Jibril alaihi salam. Hadis di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'ani Jibril alaihi salam. Jibril alaihissalam datang kepadaku. Faqala kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, la yusolli alaika ahadun, tidak bersolawat kepadamu seseorang illa sholla alaihi sab'una alfa malakin, kecuali bersolawat kepada orang tersebut sab'una alfa 70.000 malaikat. Terus nggih 70.000 nggih. Sab'un. Nek pitu tok kan sab'un. Nek iki kan sab'un. 70.000 rek. Kalah itu deposito. Waman shollat alaihi al malaikatu kana min ahlil jannah loh. Oh, barang siapa yang berselawat kepadanya, yang mendoakan kepadanya, yang mendoakan adalah al malaikatun malaikat kana min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Jadi gampangannya kan gini, sholawat langsung ahli surga tuh. Rentetannya kan begitu. Yang ini kan ketok gak abad ya. Sholawat wae ahli surga. Makana sallallahu alaihi wasallam yakul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala memiliki malakan malaikat atahu asma al-khalaiki, yang Allah memberikan kepada pendengaran. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat atahu asma al-khalaiki, yang mana Allah memberikan kepada malaikat mendengarkan makhluk qaimun ala kubri, yang berdiri di sisi kuburnya Rasulullah, idza mutu, tatkala aku sudah meninggal. Falaisa ahadun yusolli alayya, dan tidak ada seorang pun yang bersolawat kepadaku, sholatan satu sholawat, sodikon min qalbihi, yang benar-benar dari hatinya, illa qala ya Muhammad, kecuali malaikat itu berkata, wahai Muhammad, sholla alaika fulan, bersolawat kepadamu fulan bin fulan. Ola, maka fayusalli ar-rabbu, maka malaikat tersebut malaikat tersebut melanjutkan kata-katanya, fayusalli, maka bersolawat sopo ar-rabbu, Allah memberikan rahmat, tabaraka dan barakah, wa ta'ala ala dzalika rajul, kepada lelaki tersebut, bikulli wahidatin, setiap satu kali sholawat, asron 10, watu sholli alaihil malaikatu, dan mendoakan malaikat kepadanya, madama yusolli aliyah, selama lelaki tersebut bersolawat kepadaku. Wis pokoke gak ono rubine blas sholawat. Ini secara khusus barang siapa yang ziarah kepada Rasulullah kemudian bersolawat, intinya sama, akan mendapatkan. Tapi di sini ada syaratnya, shodikon min kolbi, yang betul-betul dari hati. Ya Bapak dan saudara-saudara, mengucap dalam hati itu yang menurut saya juga harus dilatih ya, dilatih. Zikir dalam hati itu dilatih. Caranya sederhana sekali sebetulnya. Kemudian kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Nah, itu tadi diulangi tapi tanpa menggerakkan lidah. Bisa toh? Itu dilatih. Tapi bukan itu namanya hati. Tapi itu latihan. Nah, nanti kalau kita selalu berlatih, lalu mencoba memasukkan zikir kita itu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Nah,
Mudah-mudahan nanti sampai pada satu saat ketemu hati yang bersolawat. Wa Nabi Talha radhiyallahu an qala dakhaltu ala nabiyya sallallahu dakhaltu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha radhiyallahu anhu berkata, saya masuk sowan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitu min busyrihi, saya melihat bungahnya Rasulullah. Rasulullah kelihatan bahagia. Wa talaqatihi wa talaqatihi maksudnya nggih kebahagiaan Rasulullah. Kebahagiaan Rasulullah. Malam arahu qattun, yang saya tidak pernah melihatnya kebahagiaan Rasulullah seperti itu. Fasa'altuhu, maka saya bertanya kepada beliau. Faqala, menjawablah Rasulullah, wa ma yamna'uni waqad kharaja Jibril. Wa ma yamna'uni, tidak ada sesuatu yang mencegahku untuk bahagia. Waqad kharaja Jibril, dan sungguh Jibril telah datang anifan barusan. Fa'atani bibasyaratin, dan datang kepadaku dengan membawa kebahagiaan, kabar gembira, min Rabbi, dari Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ba'asani, mengutusku, ilaika, kepadamu wahai Muhammad, ubasyiruka, untuk memberikan kabar gembira kepadamu. Anahu, sesungguhnya, laisa akadun min umatika, tidak ada seorang pun dari umatmu, yusolli, yang bersolawat alaika, kepadamu, illa sallallahu alaihi, kecuali Allah akan memberikan rahmat kepadanya, wa malaikatahu, dan juga malaikatnya mendoakan untuknya, biha, dengan sholawat itu, asron 10. Sama nggih, isinya mirip-mirip dengan yang atas tadi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, habis ternyata. Kitabnya belum saya PDF. Ya, insyaallah besok mulai halaman 12. Malam hari ini kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi farduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tumsini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.